Bagaimana menjadi gereja yang hidup dalam tawa dan tangis umat dewasa ini? Terlebih dalam krisis sosial, lingkungan yang sedang menggerogoti kehidupan umat di tanah Nucalale ini. Disinilah gereja dipanggil untuk menenun dan merangkai harapan, merajut asa. Dalam aura inilah Keuskupan Ruteng mengadakan Sinode 4 dengan arah dasar berziarah dalam pengharapan, beriman, bersaudara, dan misioner. Refleksi sinodal ini tidak dibangun dalam ruang kosong, tetapi berpijak pada mozaik-mozaik indah yang dirangkai dalam 10 tahun implementasi Sinode 3 Keuskupan Ruteng 2016 hingga 2025. Dalam ziarah aku berserah. Karena itu kita melihat Sinode ketiga itu menjadi guru dan kita menatap Sinode keempat menjadi harapan baru bagi perjalanan gereja lokal kita. Gereja yang sinodal adalah gereja yang mendengarkan, yang menyadari bahwa mendengarkan lebih dari sekadar mendengar. Ini adalah saling mendengarkan. Semoga kasih persaudaraan, semangat persaudaraan yang kita bangun hari ini tidak akan pernah luntur. Dan ketika kita mulai berdebat tentang ide atau kebijakan, kita tetap rendah hati untuk saling mendengarkan satu sama lain. Yang kuning naik. Dengan kata lain, kesenjangan itu akan makin tajam. Romo akan menghadapi itu di paroki, Keuskupan Ruteng akan menghadapi itu di tingkat keuskupan. Apakah yang sebelumnya merasa asing. Harapannya semoga hasil pertemuan ini, sinode ini membuahkan poin-poin yang baik, yang berguna terlebih untuk pertumbuhan generasi gereja ke depan. Refleksi teologis tentang gereja kontekstual sinodal menuntun kita pada kesadaran bahwa sinodalitas bukanlah sekedar metode atau kebijakan pastoral, melainkan cara gereja memahami dan menghayati jati dirinya di dalam sejarah. Dan semoga sinode ini juga menumbuhkan gereja yang semakin rendah hati dalam
mendengarkan Roh Kudus yang adalah agen utama dalam karya misi gereja, sehingga semakin inklusif dalam melibatkan umat serta setia pada bimbingan Roh Kudus yang setia menuntun. Karena itu seringkali Tuhan bekerja bukan hanya lewat hal yang besar dan mencolok, tetapi juga Tuhan bekerja lewat nyamuk kecil, tanda kecil dan sederhana yang hanya bisa dibaca oleh gereja yang mau berjalan bersama umatnya dengan mata terbuka dan hati penuh pengharapan. Input awal Bapak Uskup tentang discernment ini harus menjadi pegangan kita. Bagaimana discernment mendengarkan suara Tuhan, firman Allah, suara banyak orang, umat Allah, dan yang penting adalah suara setiap orang itu harus berbicara dari hati nuraninya. Sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh berdaya guna. Dalam rasa syukur yang besar, kita tentu tetap berharap agar Keuskupan Ruteng sebagai komunitas beriman semakin mantap dalam iman, semakin bersaudara, dan semakin misioner dalam hidup sehari-hari. Saya atas nama seluruh peserta Sinode 4 Sesi 1 menutup seluruh rangkaian acara dan sidang kita selama 4 hari Sinode 4 Sesi 1 ini dengan memukul gong ini. Mari kita memberikan